Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran fikih. Hari ini kita masuk ke dalam pembelajaran 2 yaitu tentang sholat fardu. Sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat diharapkan memahami ketentuan sholat fardu dengan baik dan benar. Lalu yang kedua adalah mengerjakan tugas mandiri dan melakukan latihan. Siswa diharapkan dapat mengkomunikasikan ketentuan sholat fardu dengan baik dan benar. Oke, sekarang anak-anak bisa membuka buku paket halaman 23. Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak sih sholat fardu itu apa? Ya pasti semuanya sudah tahu ya, karena sholat fardu itu adalah sholat wajib yang dilaksanakan kita setiap hari. Hukumnya itu wajib bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, sholat fardu itu termasuk di dalam rukun Islam. Hafal tidak rukun Islam? Ya, kita bacakan bersama-sama ya. Rukun Islam ada 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Pergi haji jika mampu. Nah, sholat fardu termasuk di dalam rukun Islam yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang nama-nama sholat fardu. Sebelumnya, Ibu akan membacakan. Di sini ada diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jadi nanti saat dihisab, yang pertama kali dihitung adalah sholat kita. Nah, maka dari itu kita jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang nama-nama sholat fardu. Pasti anak-anak sudah hafal ya. Sholat sebagai tiang agama. Jadi, kalau diibaratkan rumah tidak mempunyai tiang, pasti akan roboh, akan rusak. Nah, jika kita sebagai orang Islam tidak melaksanakan sholat, berarti agama kita pun nanti lama-lama akan rusak. Nauzubillahi min zalik. Makanya kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah pengertian dari sholat. Nah, sholat itu ada 5. Yang wajib itu ada 5. Yaitu adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, itu sholat 5 waktu yang wajib kita laksanakan. Orang yang meninggalkan sholat itu akan mendapatkan dosa oleh Allah, karena perintah sholat itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kita jangan sampai menyia-nyiakannya. Selanjutnya bilangan sholat fardu atau rokaat sholat fardu ya. Dalam sehari kita itu mengerjakan sholat fardu itu sebanyak 17 rokaat. Subuh berapa rokaat? 2. Zuhur 4. Asar 4. Kalau maghrib berapa? 3. Kalau isya 4. Bener ya. Nah, jika dijumlah itu semua berjumlah 17 rokaat ya. Selanjutnya, waktu-waktu sholat fardu. Sholat 5 waktu ya, mengerjakannya itu kapan sih? Nah, di sini akan Ibu jelaskan. Dengarkan baik-baik. Subuh itu waktunya adalah sejak terbit fajar, itu kira-kira pukul 4 pagi, sampai terbit matahari kira-kira itu pukul setengah 6 pagi. Ya. Zuhur
Matahari agak condong ke barat, kira-kira itu pukul 12 siang. Lalu sampai bila bayangan badan kita sama dengan tinggi badan kita, itu kira-kira pukul 15. Jadi waktu zuhur itu dari jam 12 sampai jam 3 siang ya. Dari jam 12 siang sampai jam 3 siang. Lalu sholat asar. Sholat asar itu waktu zuhur berakhir. Waktu zuhur sudah berakhir itu masuk ke dalam sholat asar. Nah, batas waktunya itu sampai terbenam matahari kira-kira jam 6 sore ya. Lalu sholat maghrib, terbenamnya matahari jam 6 sore sampai hilangnya awan merah pada petang hari kira-kira pukul 7 malam. Lalu sholat isya, hilangnya awan merah petang hari jam 7 malam sampai terbit fajar kira-kira pukul 4 pagi. Jadi sampai menjelang subuh itu sudah sholat isya, sudah waktunya sudah habis ya. Nah, selanjutnya syarat wajib sholat yaitu beragama Islam, telah dewasa, dan berakal sehat. Nah, kita semua itu masuk ke dalam syarat wajib sholat. Berarti kita harus wajib, kita beragama Islam, lalu kita telah dewasa kan, anak-anak sudah tumbuh dewasa dan berakal sehat, tidak gila. Berarti kita wajib ya. Jadi ada 3 ya. Lalu selanjutnya adalah syarat sah sholat, yaitu ada yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil ya, harus ke dalam keadaan suci. Yang kedua, suci badan, suci pakaian, dan tempat sholat dari najis. Jadi jika sholatnya mau sah, kita itu harus, badannya itu harus bersih, pakaiannya harus bersih, dan tempat sholatnya pun harus bersih. Lalu yang ketiga, menutup aurat ya. Bagi laki-laki, auratnya ditutup, tidak boleh memakai celana pendek ya. Usahakan memakai sarung atau celana panjang dan memakai baju koko. Nah, kalau untuk perempuan itu tidak boleh, yang boleh kelihatan hanya muka ya dan telapak tangan. Semuanya harus ditutup menggunakan mukena ya, karena semuanya itu adalah aurat. Lalu yang keempat adalah menghadap kiblat. Kalau sholat itu harus menghadap kiblat, tidak boleh menghadap selain kiblat. Selanjutnya yang kelima, sudah masuk waktu sholat. Misalnya sholat zuhur itu kan jam 12. Tapi anak-anak biar cepet jam 10 pagi udah sholat zuhur. Boleh tidak? Tidak boleh. Sholat itu harus dilaksanakan pada saat waktu sholatnya itu sudah masuk waktunya ya. Lalu yang keenam adalah sudah mengetahui tata cara sholat. Nah, anak-anak semua pasti sudah mengetahui karena kita di sekolah selalu melaksanakan sholat 5 waktu ya. Nah, selanjutnya rukun sholat ada 13. Yang pertama, rukun sholat ya ada 13. Yang pertama adalah niat. Yang pertama kita lakukan adalah niat. Niat sholat. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, itu adalah niat. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu harus diawali dengan niat. Yang kedua, berdiri tegak bagi yang bisa berdiri, dan bagi yang sakit boleh sambil duduk atau berbaring ya. Nah, kita kan sehat, berarti kita harus berdiri tegak. Nggak boleh dirinya mencong-mencong sambil nanggeng-nanggeng, tidak boleh. Lalu yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah yang pertama, Allahu Akbar ya. Itu adalah takbiratul ihram. Lalu setelah itu membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Al-Fatihah itu wajib dibaca pada sholat ya. Setelah itu ruku dengan tumakninah, lalu i'tidal dengan tumakninah, lalu sujud dengan tumakninah.
duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir dengan tuma'ninah, membaca doa tasyahud akhir, lalu membaca sholawat Nabi, membaca salam yang pertama, dan yang terakhir adalah tertib. Maksudnya adalah secara berurutan. Habis sujud langsung ruku, tidak boleh, harus berurutan. Ruku dulu, lalu baru nanti berdiri sujud ya. Jadi harus tertib, tidak boleh acak-acakan. Selanjutnya, sunnah sholat itu adalah gerakan atau ucapan dalam sholat. Apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa dan tetap sah sholatnya. Jadi sholat itu kan ada dua, sholat wajib dan sholat sunnah. Kalau wajib itu dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan berdosa. Nah kalau sunnah dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Ya, itu adalah perbedaan dari sunnah dan wajib. Nah, hal-hal yang dapat membatalkan sholat antara lain adalah jika kita sholat terus kita batal, itu antara lain adalah makan dan minum walaupun sedikit, ya. Itu tidak boleh. Lagi sholat nih, aku mau sambil makan permen terus sambil sholat, itu tidak boleh. Sholat kalian batal, tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Lalu terus sambil bergerak, sambil bercanda-canda sholatnya, lagi sholat nih, terus gini-gini, itu tidak boleh. Apalagi sambil nengok-nengok, itu tidak boleh. Jadi sholat itu harus yang khusyuk, tidak boleh tengok-tengok, apalagi sambil cekikikan, ketawa-ketawa, itu tidak boleh ya. Misalnya lagi, aduh gatel lagi sambil garuk-garuk aja, itu juga sama, tidak boleh. Jadi harus dengan khusyuk ya, harus dengan khusyuk, tidak boleh sambil bercanda, karena kita sedang menghadap Allah ya, kita lagi melaksanakan perintah Allah, jadi kita harus yang serius, tidak boleh main-main, nanti Allah akan marah. Oke, sampai di sini materi hari ini, semoga bermanfaat. Nah anak-anak nanti bisa sambil mengulang materi yang sudah ibu jelaskan, anak-anak bisa membaca rangkuman yang ada di halaman 35 sampai dengan 37 ya, agar anak-anak tidak lupa. Nah selanjutnya tugasnya adalah anak-anak mengerjakan pernyataan sikap yang ada di halaman 39. Nomor 1 sampai dengan nomor 10. Lalu tugas mandirinya, beri tanda centang atau beri tanda silang ya. Di sini sesuai dengan syarat wajib sholat. Nanti bisa kalian kerjakan sampai dengan halaman 40. Nah, lalu anak-anak membaca cerita. Di sini ada kisah sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nanti anak-anak bisa membaca ceritanya ya di halaman 41. Nah, setelah itu anak-anak mengerjakan evaluasi pelajaran 2 yang ada di halaman 43. Bagian A dan B saja, C-nya tidak usah. Oke? Cukup sampai di sini materi hari ini, semoga bermanfaat. Apabila masih ada yang belum mengerti, bisa langsung tanyakan kepada ibu. Kita akhiri materi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai di sini materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.